Tapi fakta menarik Sean Kemp apa kok? Fakta menarik Sean Kemp. Jujur. Gitu. Dia di interview All the Smoke kan. Ya gue sih di 96 lawan Bulls. Iya. Sepanjang series gue giting. Sabar. Itu Jordan nonton itu juga. Ya lo lagi. Ya jadi. Tapi kalau inget-inget lagi liatin mata Sean Kemp aneh gak? Heran gak lo? Enggak juga kan? Iya. Oh iya pantesan. Lebih ke pasrah kali ya. Dan kenapa pas waktu strike, inget gak waktu NBA strike? Iya. Terus Doi kan ramping di sini. Oh iya, dia kan benar, mulai benar. kayak tiba-tiba Iya. gendut. Iya, Ya sekarang udah ketahuan kenapa ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari YouTube sebelumnya ya, karena ini juga gue harus bacain beberapa. Tapi ini gue bacain yang selewat gue aja ya. Jadi yang katanya dia bilang ada dari Fighter, dia bilang menurut perspektif gue yang dipermasalahkan orang-orang dari SGA itu bukan jumlah free throw-nya, tapi the way dia dapetin free throw-nya, flopping dan mendatangi pemain lawak untuk di foul. Jadi SGA tuh suka banget yang kayak nempel badan terus dia lompat yang kayak gitu-gitu. Atau yang Chris Paul dia maju terus dia berhenti, dia orangnya nabrak ke belakang dia terus dia angkat baru dia ngangkat bola gitu. Dan untuk KD gue setuju sama P Double. Heat punya potensi buat datangin KD, but the favorite remains Minnesota, bener. Gue mau nambahin satu tim lagi yang punya aset dan bakal highly interested in KD, yaitu adalah New York Knicks. Nah, new episode request bahas Magic, banyak juga nih, Bucks, Wizard dong. Atau kalau bisa tim-tim dari East, bahas tim West udah keseringan. Jadi ada beberapa yang gua baca, dia bilang kenapa pemain-pemain yang nggak punya potensi di West ini nggak mau pindah ke East aja? Kan East kan secara ini persaingannya nggak begitu ketat, dan kenapa tim-tim di East itu rata-rata kurang kompetitif gitu? Kalau menurut lu Deko, kan itu pembahasan bertahun-tahun ya, East West gitu ya. Iya. Kenapa East itu selalu tidak sekompetitif West? Kenapa kalau menurut lu? Pasca era Jordan ya. Iya, pokoknya kita kan Iya. selalu gitu kan, Soalnya pas era West. Jordan All Star lebih menang siapa? Iya. Iya, berarti setelah Jordan ya. Sebenarnya kalau menurut gue satu market sih. Oke. Karena market dari East itu yang terbesar kan ya tadinya New York Knicks ya. Iya. Ya, dan Boston Celtics berarti. Dan Boston Celtics, cuma Iya. Boston Celtics gue juga tidak melihat itu di era 2000-an awal. Jadi karena marketnya besar sampai LeBron James saja mau berlabuh di sana, kalau menurut gue memang secara peta kekuatan dari sisi skill pemain dan market juga memang didominasi oleh tim-tim Western Conference. Jadi gue tidak kaget dengan hal itu sih. Walaupun lucunya sekarang ada OKC juga, ada Nikola Jokic yang di draft nomor sekian. Iya, iya. Ya itu nggak ada matematikanya sih. Kalau menurut gue di saat ini memang ada faktor juga, emang patternnya lagi seperti itu. Iya benar. Dan ini juga ya sebenarnya kalau era East bersinar itu era Boston Celtics menang 11 kali itu kurang bersinar apa? Ya udah itu nggak bisa dibandingin sih, itu terlalu lama yang Itu lalu. terlalu Yang lama paling itu. mendekati adalah Jordan. era Chicago Yang Bulls. Jordan. Iya, Kalau gue iya. boleh tambah ya untuk poinnya Rico, kita jangan cuma lihat tim sebagai tim dan namanya dan di kota mana saja. Iya. Tapi coach sama manajemen penting. Oke. Dalam arti kenapa OKC bisa membangun tim sebagus itu ya gara-gara Sam Presti ya. Selain itu pelatih mereka juga cukup baik. Iya. Kalau kita lihat ada Steve Kerr, manajemennya, ownershipnya saat eranya dinastinya Golden State sangat baik sebelum ganti manajemen juga. Iya, iya. San Antonio Spurs, Greg Popovich selalu bisa membuat tim yang bagus walaupun nggak bagus rekornya, tapi future-nya masa depannya cukup baik lah. LA Lakers tidak perlu diragukan juga walaupun sempat goyang beberapa tahun, tapi selalu manajemen front office-nya bisa lakukan move yang baik. Selain itu, jadi ada snowball effect. Kalau udah ada pemain bagus yang mau main di West, pemain yang lain ingin bergabung sama mereka gara-gara balik lagi ke player mobility seperti dulu. Jadi ada si Jokic loh di Denver, gue juga mau dong jadi shooter main di Denver, enak banget terima bola matang dari dia, hal kayak gitulah. Jadi snowball effect juga. Nah di East gue belum lihat secara keseluruhan selainnya, makanya gue bahas Miami Heat yang jadi target destinasi menarik buat Kevin Durant, bukan hanya dari teammate-nya, jelas dari teammate-nya ada potensi, tapi lebih dari Pat Riley-nya, dari Eric Spoelstra-nya. New York Knicks emang big market, gak perlu dibahas, tapi Boston Celtics coach Joe Mazzulla-nya juga selain tim-tim lain. Jadi harus dilihat bukan jadi tim, kota, dan pemain, tapi apalagi faktor-faktor lain itu di sekitar itunya.
Ya dan kadang-kadang juga ini Paul ya, Ko ya. Kalau di East kayak misalkan kita kasusnya misalkan Boston Celtics yang kita bilang dia juara lawan Luka Doncic, secara dia lebih gampang. Indiana Pacers banyak yang cedera yang kayak gitu-gitu kan. Bisa diuntungkan nggak kira-kira kalau misalkan jalur ke finalnya lebih gampang, West lebih struggle gitu ya, sehingga pas ketemu di final udah exhausted gitu loh. Bener, tapi itu kita ngomongin road to finalsnya. Finalsnya lu tetap harus kalahin yang paling West. jago dari West. Yeah. Jadi kalau lu Oke. cuma targetnya masuk final, dan kebetulan kalau emang tahun lalu Boston emang jago gitu. Oke, Jadi oke. mereka ketemu tim yang bukan tim peringkat 1 juga, Yeah. bukan Dallas Mavericks juga yang outmatch lah dari kita lihat dari sisi matchup. Yeah, Tapi yeah. kalau tahun ini Yeah. kalau misalnya mereka harus ketemu sama OKC atau fully sehat Lakers, ya gue bakal lihat ini bakal jadi matchup, apalagi Golden State gitu yang matchupnya sekarang bisa sangat baik sama Boston Celtics. Ya, Ini ya. ya gue nggak seyakin tahun lalu Boston dengan gampang gitu menang finalnya. Jadi mau Ya, gimana pun perjalanan lo ke final lo harus ketemu tim dari West, benar nggak? Iya, iya. Betul. Iya, kenapa kok? Gue ada part non teknis Iya. sedikit. Jadi di era itu tuh Isa West itu si face of the NBA-nya ini dari area mana? Oh, pada tahun itu. Pada tahun itu 90s Oke. Jordan ya East mostly. Oke, habis Kobe. Kobe, Shaq dan Tim Duncan. Oke, West. LeBron Iya, dikalahkan Dynasty Spurs, dikalahkan Golden State Warriors, dia lompat ke Lakers juga. Anyway, itu jadi menurut gue ya si di era itu face of the NBA-nya siapa berpengaruh sih tuh. Atau MVP-nya Kalau siapa menurut- gitu. Iya, nah itu tuh mostly dari East ya. Belakangan cuma Giannis kan. Dan Iya, LeBron Dis, ya. pindah juga, ingat ya alasannya kenapa? Dia waktu itu banyak dikritik, dibilang, oh lo pantesan gampang ke final mulu, non-stop ke final karena perjalanan lo terlalu gampang. Ya udah dia pindah ke West, kayak serba salah gitu, maju kena, mundur kena. Oh iya, alasannya juga ya. Iya. Iya ya, dan memang kalau kita lihat dari 2020 ke 2024 aja, 2020 West yang menang Lakers, 2021 Giannis kan, Giannis. Milwaukee Bucks, 2022 Golden State Warriors, 2023-nya kan 2022 Golden State, 2023 tuh siapa ya? Oh Denver. Denver. 2024 Boston Celtics tuker-tuker doang. Nggak apa-apa, emang. East West iya. Ya. Tapi masalah tahun lalu sebenarnya cuman karena banyak cedera dari Boston. Kalau Boston Iya. masuk dengan ngalahin Heat yang full team, Cavaliers yang full team, Iya. nggak ada yang masalahin juga kan. Iya, dan tahun ini akan balik ke West karena Los Angeles Lakers. Oke, siap West. Lakers in five. Lakers in 5. SGA, PGA, Stephen A, Lakers in 5. Enggak, tapi ada juga yang ngomong kayak gini, ini berhubungan sama West juga. Rico kayaknya benci banget ya sama LeBron nih. Dari MFH 222 kelihatan banget Bang Rico hate LeBron. Coba dijawab kok. Kenapa tuh kok? Iya, gue LeBron sih appreciate banget sama achievement dia ya sebagai Iya. the god of statistik gitu. Iya. Cuma gue kan Iya. punya pendapat yang opini kayak gue tetap mau admire Jordan sama ya ini egois lah. Iya, Lu kalau dapet cincin satu lagi itu dia udah nyamain sama Kobe tuh. MVP. Cincin. Juara. Kan Oh, juara cincin cincin. 4. Oh iya, Cincin sorry. 4 Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi gue nggak benci lah, enggak lah. Tapi memang dia nggak berada di top 3 pemain favorit gue. Iya. Gitu. Dan gue karena satu dan lain hal, gue suka regenerasi sih sekarang. Makanya gue pada saat Giannis juara ada Nikola Jokic, ya udah gantian lah gitu. Udah tahunnya udah jadi, gantian, ya. Jadi kalau menurut gue lo mengusung LeBron mau dapat cincin lagi, lo either fans beratnya Lakers atau dia. Nah gue berada di sisi yang ya regenerasi aja lagi. Iya, Jokic iya, kayak iya. apa ya, gue nggak benci dia lah, enggak lah. Dan gue sejak episode terakhir banyak yang message gue juga yang membahas dan kalau ada yang message ke gue tentang, kita sering lah dapat message DM. Iya. Pasti. Gue kadang-kadang balas, gue nanya kayak pemain, by the way bro, pemain garis tim favorit lo siapa ya? Pengen tahu aja kan. Iya. Ada banyak yang bilang gue setuju sama gue inilah sempat pendapat sama Rico karena gue ya dari era gue nonton basket dulu sih satu tim, tapi sejak emang bener sih yang kalian obrolin sekarang yang lebih gampang ikut pemain, jadi pemain favorit gue adalah gitu. Itu dari salah satunya gue shout out si itu Riza Wahab, gue pengen say hi karena dia yang ngirimin gue post tentang yang Harden selebrasi mimisan itu. Jadi kenapa itu akhirnya mimisan itu? Mimisan itu gue Iya. kira karena dia loncat ketinggian ngedang, jadi wah mimisan nih
ternyata enggak ya, itu tribute terhadap temen dia di SMA yang dia selebrasinya gitu karena dia ngedang terus kesannya bolanya sampai kena saking kerasnya kena ke muka sendiri sampai dia mimisan. Jadi dia niruin itu sebagai tribute ke temennya. Thank you, by the way. Thank you Riza. Iya, ketemu aja ya tiba-tiba. Iya, berarti orang sedengerin itu dan gila nemu lagi. Kita aja nggak tahu kan. Iya, tapi fakta menarik Sean Kemp apa kok? Fakta menarik Sean Kemp. Jujur. Gitu. Dia di interview All the Smoke kan. Ya gue sih di 96 lawan Bulls. Iya. Sepanjang series gue giting kan. Sober. Itu Jordan nonton itu juga. Ya lo lagi. Ya jadi. Tapi kalau inget-inget lagi liatin mata Sean Kemp aneh gak? Heran gak lo? Enggak juga kan? Sih. Oh iya pantesan. Lebih ke pasrah kali ya. Dan kenapa pas waktu strike, inget gak waktu NBA strike? Iya. Doi kan ramping di sini. Oh iya, kan benar, mulai kayak tiba-tiba gendut. Ya sekarang udah ketahuan kenapa ya. Pas udah pindah ke Cleveland, dia sempat di Cleveland tuh. Terakhir, Sean Kemp Dia gila. giting man. Rain Man. Oh kan hubungannya sama mimisan kita pikir hubungannya sama drugs juga. Bukan. Enggak. Iya selebrasi. Iya selebrasi. Siapa Robbie Fowler ya? Iya Robbie Fowler rusuh banget tuh. Rusuh banget ya kan gini-gini takutnya. Tapi ternyata bukan. Ternyata ada, nanti dimasukin sama Raden dan nanti ada itunya Dan ya. Yang informasi soal James Harden. Thank you udah ngasih tahu ke Paul juga. Nah dan itu masih soal LeBron juga. Ini baru viral juga soal Bronny James kan. Yang dibilang dia pertandingan terakhir 17 poin ya. 17 poin. Iya. Pokoknya 17 poin, 3 rebound, 5 assist. Iya dan dia ngegocek si Giannis kan. Sayangnya Giannis pegang dia. Maksudnya supaya dia gak masuk. Jangan sampai dia highlightnya Bronny masuk kemana-mana. Gue yang digocek gitu kan. Jadi ada bikin foul di situ. Nah dan akhirnya si Stephen A. Smith kayak ngaku. Gue bisa salah sih kayak gitu kan ngomongnya. Dan JJ Redick juga bilang we think Bronny gonna be an above average to really good NBA shooter. Jadi lebih ke bold ke shooternya kalau JJ Redick dia bilang. Nah kalau menurut lu, kalau nanti kan Rico nih yang pamungkas karena dia benci sekali dengan Bronny James ya. Tapi kalau menurut lu Paul, ini kayak one game laki gitu atau sebenarnya udah mulai ketemu rimanya nih si Bronny James ini nih? Menunjukinnya final score 118-89. Iya, masih putih tuh. Iya. Oh sorry ini ada di final score. Iya, gua intinya 118-89. Gua nggak peduli sih. Yang penting buat gua hasil. Lo mau gue ngerti Bronny James tuh crowd favorite. Dia kalau masuk tuh yang disorakin banget sama crowd. Dan gue nggak benci sama Bronny James sama sekali. Tapi gue juga ngerti kenapa dia sempat jadi bahasan untuk Stephen A. Smith, di mana lo kalau lo mau juara nggak sih, kalau mau juara roster spot ini kenapa nggak dipakai aja? Kalau misalnya tidak ada Bronny James, bisa nggak sih kita buy out center lagi misalnya biar ada tidak hanya Alex Len kalau Jackson Hayes tidak bisa main. Ada benernya juga di situ. Bronny James ada nggak apa-apa. Tapi kan dia udah mulai bagusnya kapan? Dia setelah dapat repsnya di G League. Dia kan punya two-way contract juga, dia main di G League juga. Tiap kali dia udah main lebih bagus di G League, pas balik ke NBA lagi level itu masuk, main bagus. Kenapa dia kemarin tampil lawan Milwaukee Bucks? Karena sangat dibutuhkan pemain yang sehat yang bisa main. Dan gak apa-apa untuk itu. Tapi seorang kayak Bronny James dengan skill set yang dia ada saat ini, bagus untuk tim yang sedang lagi rebuilding. Kalau Lakers kan tahun ini tiba-tiba datang Luka, nggak terlalu perlu pemain yang seperti itu juga. Jadi nggak apa-apa ya. Ini menjadi kayak topik kayak wah Bronny James good game. Tapi dengan catatan tidak terlalu dibutuhkan saat ini juga. Tapi karena kita lagi tidak banyak pemain at that time juga LeBron belum kembali juga. Oke lah kita butuh seseorang dan ini chance untuk dia dapat menit main yang berarti bukan hanya di G League. Ini lo lawan lo Giannis and the Bucks lo. Gak apa-apa ini kesempatan buat dia. Tapi jangan harap ini kayak tanda yang wow kedepannya dia akan too early, terlalu dini bung kalau dari bahasanya mas ini sih ntar aja. Tapi ini bagus, tanda yang baik. Tapi bisa konsisten nggak, bisa gini terus nggak? Gua harap kita nggak harus cari tahunnya musim ini. Musim depan aja karena musim ini LeBron baru balik tadi pagi. Kita karena rekamannya sedikit lebih cepat, gue nggak bisa selesai nih nontonnya. Iya. LeBron balik lagi, apa yang terjadi? Lawan Bulls udah bisa main. Lawan Bulls ya kan, LeBron udah balik lagi, langsung berubah segalanya lagi. Gue cuma bisa nonton first half tapi gila banget sih tadi. Lakers udah, gue nggak mau terlalu banyak bahas Lakers, kita sering bahas Lakers. Tapi intinya Lakers tanpa LeBron, Luka kita bilang kayak Mavs KW, tapi dengan baliknya ada Jackson Hayes suddenly free lagi, Austin Reeves juga megang bola, LeBron udah, dan kelihatan LeBronnya lebih seger kan? Seberapa cedera dia kemarin sebenarnya? Gue nggak tahu. Yang pasti konspirasi istirahatnya ngebantu banget sih itu doang. Iya. Kalau lu kok gimana kok? Siapa Bronny? Iya, masalah Bronny kan lu yang paling anti. Gue di sini jadi
Koci tentang Cristiano Ronaldo dan Towel tentang STY nih gue. Oh siap. Sekarang gini, Siap. gue tanya gak usah jauh-jauh. Kenapa McClung 3 tahun berturut-turut gak masuk NBA coba? Jagoan mana sama Bronny? It's about the chance. Bronny dapat minute play. Jadi ya nggak spesial. Gue nggak kaget bahkan kalau Bronny dapat 25 poin. Oke. Dia ya karena kan kemarin ya selain kalah 30 angka something, cuma di saat itu banyak pemain inti yang nggak main. Jadi betul kata Paul, dia oke lah, tapi not that special. Kalau si Bronny dan bener memang belum tentu juga tahun depan mungkin bisa di tim yang sama, betul. Iya. Gitu. Jadi nggak yang gue bingung, tapi ini true story, lo boleh cek di komennya ya. Iya. Gue nggak tahu itu sarkas apa enggak, dari Bleacher Report sama House of Highlights. Itu Bronny airball di post loh. Itu juga yang gue nggak kurang setuju sih. Itu apa sih? Low gitu lights namanya, bukan House of Highlight, House of Low Lights. Dong kalau lo postingnya kayak gitu-gitu. Iya, oke. Ya kan gue jadi ini adminnya sarkas apa? Ya jadi overhype aja. Tapi kayak Angel Reese di WNBA lah, justru low lights juga dinaik-naikin. Iya. Tapi $8 juta per tahun, men, itu yang gue bermasalah. Oke. Itu bisa free up sedikit cap space untuk lo bisa dapetin pemain lain aja lapisan untuk saat ini ya. Iya. Jadi memang soal Bronny memang kemarin tuh gue juga nggak tahu ya, semua media tuh Bronny cuma gocek Giannis masuk highlight. Enggak, ini kita harus ingat di luar lapangan basket, ini anak juga menjual gitu. Kayak adalah cult following lah. Fan favorite nggak berarti pemain paling jago, bahkan nggak usah pemain starter juga kan. Sering kita lihat dari bangku cadangan. Dulu siapa sih yang main John Wick? Gede banget. Lupa iya yang pemain Eropa tuh. Iya, si ganteng. Iya, dia yang di library kan. Iya, kan kalau masuk kan semua wah itu fan favorite. Bronny James gue yakin jersey salesnya cukup tinggi. Gue belum pernah cek, tapi gue yakin lah banyak yang suka gitu. Iya. Apalagi di Los lebih Angeles. gimmick lah. Iya lebih gimmick ya. Gila, sampai Lakers aja butuh gimmick, nggak cuma negara ini. Boom. Iya, jadi itu ya soal Bronny James. Dan ini gue masih dari sesi membaca sebelum kita bahas Phoenix sama bahas Cleveland ada apa ya. Ini ada dari Baskara Pram, misi bang mau share aja. Buat yang sudah tahu ini soal Mahmud Abdul Rauf nih. Jelas dong. Nice. Atau mungkin belum tahu, Mahmud Abdul Rauf bisa dibilang legenda NBA yang kayak berusaha untuk dilupakan dari NBA. Itu ada yang dari foto itu ya, kayak nanti ditampilin Raden tuh yang dia lagi lagu kemerdekaan kebangsaan Amerika tapi dia gini kan berdoa gitu kan. Nah, yang nggak tahu apakah ini konspirasi atau enggak, jujur ala Bang Riko masih belum riset lebih dalam. Tapi untuk para pemain muda mungkin harus riset dan benar-benar cari tentang Mahmud Abdul Rauf. Dari journey-nya sampai gaya bermain bisa dibilang Abdul Rauf ya mungkin pionir juga dalam bola basket era modern. Mahmud Abdul Rauf well deserved NBA legend sih, he's one of a kind. Betul. Tapi kalau lu pribadi setuju dengan komentar dari Baskara Pram ini? Soalnya banyak yang mempertanyakan juga di bawah konspirasi kali, emang ada yang ngebuat si Rauf ini bisa disebut legenda gitu-gitu. Sayangnya itu memang terjadi di Amerika sih dalam beberapa hal sih. Oke. Soal apa muslim gitu. Iya, keyakinan seperti itu gitu. Karena memang apalagi tahun 90-an itu. Iya. Tabu sekali gitu. Walaupun memang ya itu pun juga berimpact sama Karim Abdul Jabbar. Katanya. Lo top skor sepanjang masa sampai 30 tahun gak diekspos bagaimana karena dia juga sahabatnya Malcolm X dan lain-lain. Itu gue percaya ada part itu memang. Oke. Cuma memang in term of skill sih menurut gue ya Hall of Fame belum sih memang. Iya. Cuma di zaman itu gaya bermain dia di atas rata-rata. Itu dan apa? Lu kalau disuruh milih Mahmud Abdul Rauf apa Jamal Crawford? Ada yang kemarin bilang lu pilih siapa lu? Waduh. Lu. Ayo lu Jamal Crawford apa? Gak boleh bias lu. Ayo lu. Siapa lu? Skill apa orang nih? Skill dulu. Berarti kan skill dulu. Kalau perbandingannya Jamal Crawford sama Mahmud Abdul Rauf gimana nih? Harus gua akui Jamal Crawford sih. Ini jawaban street bowler. Tapi Mahmud Abdul Rauf itu gue ada satu data nih, boleh dicek nih. Di 72-10-nya Bulls. Itu satunya di kalah sama Denver. Dan Mahmud Abdul Rauf di situ nyetak 30 something. Salah satu lagi lawan Raptors. Sorry. Ada satu lagi yang dia kalah sama 2 tim Paul. Pacers. Jadi di 10 itu Pacersnya 2 kali. Karena ketemu lebih sering di East. Iya. Tapi kata Jordan, ya lihat aja di playoff.
Tapi gue ada yang menarik ini di episode Grind Boys sih. Gue bilang gue bercita-cita banget ke Houston biar bisa ketemu sama Hakim Olajuwon gitu loh. Ini bicara kita kekuatan ini ya. Bicara kekuatan sosmed. Dream. Dia bilang bang, gue nonton lo kata dia. Ini gue buktiin gue ketemu Hakim Olajuwon nih. Wah gue ngeliatnya Coba gue lihat. Nice dream. Bravo, nice dream. Cing, nice dream cing. Nice dream cing. Gak, soalnya kan tergua minta tuh ya ditayangin. Boleh. Karena Hakim Olajuwon ini kan memang termasuk orang yang rare nggak mau diundang podcast apa. Gue bilang memang kalau gue baca artikel, lo sholat Jumat di masjid Hakim Olajuwon, gue baca-baca sih selalu ada dan dibuktikan sama follower gue. Bener bang, ada dia gitu loh. Iya. Kalau lu gimana Paul soal itu? Gue Mahmud Abdul Rauf karena dia starter man. Kalau Jamal Crawford ya six man keterkenalnya. Kalau ngomong skill, kalau mau ngomong dia legenda atau enggak, tidak cukup waktu untuk membiarkan dia berkembang lebih lagi untuk kita bisa nilai apakah dia bisa jadi seorang legenda yang disebut legenda atau enggak. Tapi dengan apa yang kita udah lihat pun dengan setelah akhir itu dia di boycott maupun itu di blacklist. Orang masih ngomongin dia sampai sekarang kayak kita, itu berarti dia udah menjadi seorang legenda. Legenda that never was mungkin, atau legenda yang tidak dikasih kesempatan. Tapi apa yang dia lakukan kayaknya lebih dari kayak dia adalah seorang muslim. Karena seorang muslim itu udah pernah ada di olahraga di zaman itu pun. Tapi bayangin aja sekarang kalau lo nonton misalnya olahraga manapun gitu di Indonesia, ataupun lagi ada timnas gitu. Lo Indonesia Raya dinyanyikan, lo gak berdiri. Kalau lu mau yang lebih reference yang lebih recent di NFL, Colin Kaepernick. Kaepernick ya. Gak pernah bisa main lagi kan habis itu. Apalagi zaman itu kayak Rico bilang yang jauh lebih tabu lagi. Jadi dia ahead of his time. Sekarang setelah Colin Kaepernick ada banyak orang yang mengikuti jejak yang sama. Dan sekarang susah untuk dikontrol karena ini kepercayaan gue. Ini Amerika man, freedom of speech, freedom of religion, freedom of everything. Kayak gue boleh beropini sendiri gitu. Tapi kita juga harus ingat ya. Kalau Indonesia tuh, gue gak mau terlalu banyak dalam ngomongin ini, tapi Indonesia itu kita kebangsaan kita gitu. Tapi kalau lo mau sayang ya untuk orang Amerika, sejarah orang Amerika tuh diajarkan dari sejak mereka kecil bahwa Amerika itu negara kita. Sementara kalau lo mundur lebih jauh lagi, orang Amerika tuh semua pendatang. Jadi sebenarnya ada banyak mistis itu kenapa ada orang yang bisa protes kayak gue nggak mau ini nyanyi lagu kebangsaan Amerika dengan bendera Amerika karena lo menjajah negara ini juga gitu, intinya gitulah. Jadi soal dia yang itu angkat tangan viral itu ya itu juga lumayan kontroversi tuh di zamannya. Apalagi di zaman itu. Iya, Kaepernick aja contohnya Kaepernick lah. Tapi kalau Baskara Pram dia membela kan, will all due respect, Rauf deserve to be Hall of Fame. Kalau achievementnya emang gak sekelas Jordan, Bird or Magic, tapi Isaiah Thomas pernah bilang Abdul Rauf deserve to be legend in NBA. Ini Isaiah Thomas yang ngomong ya. Phil Jackson pun juga sama pernah tweet soal Rauf yang deserve to be a legend or paling enggak layak untuk dibilang salah satu pemain yang cukup influential harusnya. Setuju. Gitu. Jadi itu apa kok? Itu apa keren. Itu fotonya. Ntar ya itu nanti kasih lihat. Ntar pecah itu. Jadi soal Abdul Rauf juga yang kayak gitu sebenarnya permasalahan ini ya mungkin ya soal itu juga sih. Memang kalau di Amerika tahun segitu emang cukup tabu ya. Maksud Kaepernick aja yang agak modern aja segitu penolakannya segitu besar walaupun sekarang udah di respect lagi sama orang ya gitu. Dan bukan kita loh yang ngomong kayak ini pemain-pemain Isaiah Thomas banyak lagi pemain NBA sampai sekarang pun bilang wah Mahmud Abdul Rauf zaman itu gokil banget. Jadi dengan Allen Iverson bukan hanya dari skill nih ya kan, dari apa dia bisa berubah culture, style pemain NBA. Ada influence gitu. Influence itu penting banget dan sampai kalau kita bisa bahas sampai hari ini pun ya Hall of Fame itu harusnya penilaiannya lebih dari hanya skill doang dan setuju sih. Tapi kalau disuruh milih tadi kan Jamal Crawford lu siapa? Udah gue jawab Abdul Rauf. Abdul Rauf. Karena dia ya? starting man. Dia kalau nggak salah Chris Jackson pernah masuk All Star nggak sekali? Gue tanya All Star expert. Enggak kayaknya. Enggak ya. Coba ya. Sebagai Chris Jackson atau Mahmud Abdul Rauf. Mungkin lebih banyak Chris Jackson. Gue nggak yakin. Tapi playoff yang pasti udah. Udah yang pasti. Tapi kalau itu sih kok kalau lu tadi kan dijawab soal orang, milih orang atau milih si siapa? Coba cek dulu. Kalau orang itu pernah nggak masuk All Star? Dunk kontes doang. Iya, oke. Soalnya gue pernah lihat dia All Star Weekend tapi kirain berarti bukan sebagai kontes ya berarti ya. Tapi kalau tinggi. Iya benar. Tadi lu bilang skill atau orang nih? Emang kalau orang lu Abdul Rauf ya? Jelas. Gila. Kalau skill aneh aja gini aneh. Gak kayaknya juga
Maksudnya waktu di interview sama Matt Barnes sama si Steven Jackson kan itu berdua badung banget tuh. Udah giting mulu. Si sober. Steven Jackson tatonya yang gini pegang beceng di sini. Nah itu di episode itu kelihatan mereka berdua segen banget sama si Mahmud Abdul Rauf tuh kayak super OG yang nggak berani nyela-nyela. Jadi kayaknya emang daily-nya wibawa lah. Iya. Wibawa banget lah, udah skillnya jago dan emang ya itu bersamaan dia punya dokumenter kan di Netflix kan. Jadi gue kalau jadi person ya Mahmud Abdul Rauf sih. Dan jangan lupa ya, ini ada satu kata yang kita tidak bahas dari tadi, gue belum pikiran. Prinsip. Gue yakin kalau dia udah ditegur dan disuruh nurut, dia nggak akan di blacklist dari NBA. Tapi dia seorang dengan yang punya prinsip. Itu paling dia milih prinsip di atas uang kontrak yang jutaan dolar. Itu kita nggak bisa kasih nilainya sih. Itu gila sih. Itu legend di hati kita semua. Benar. Gak usah jauh-jauh sih. 6 bulan lalu kan Dwight Howard dia reveal. Gue posting tentang Free Palestine. Oh iya. Itu Dwight Howard loh. Yep. Itu true story tuh. Jadi kayak emang itu terjadi mal. Iya. Terjadi. Yang gue lihat kemarin kalau respect sih Dwight Howard. Iya. Kalau yang lewat kemarin dari explore gue nih di luar basket ya. Andrew Garfield kan dipecat Marvel dari Spider-Man gara-gara ada ngomongin soal Free Palestine. Ada tuh kayak gitu-gitu. Oh gitu ya. Iya, gue ada lewat di explore gue. Jadi memang hal ini tuh di Amerika itu masih ini banget lah sampai sekarang tuh. Even yang kulit hitam kulit putih masalah rasisme tuh masih tinggi banget gitu. Jadi memang mungkin Abdul Rauf bisa dibilang adalah legend. Ya tadi gue bilang kita semua di hati kita semua. Tapi kalau di Amerika, lu gak bisa gue tahan terus supaya lu gak terlalu bersinar. Sampai sekarang gak pernah diomongin orang kan. Padahal dia kalau highlightnya kita tampilin, misalkan ditampilin House Highlight atau enggak Bleacher Report aja, kan orang nanya lagi Abdul Rauf siapa. Tapi begitu orang searching ada yang begini-begini, jadi kan makin gitu. Respect orang. Iya makin respect, takut ke arah situ kan, makanya jadinya terlalu ditekan lah. Kaepernick aja kan segitu dihancurinnya, tapi kan ya udah gitu. Semua orang dulu di Amerika nonton satu kan mal National TV doang kan. Jadi kalau dia gini presiden langsung kayak meme-nya Leonardo DiCaprio tuh lagi wait. Yang itu di Once Upon a Time in Hollywood kan. Kayak meme-nya Leonardo DiCaprio. Anjing juga lo kok. Oke juga lo. Bener gitu kan? Iya. Tapi ini di nanti gua ada bahas sedikit tadi gara-gara baca Indiana ya. Ini ada satu orang dulu sebelum gua bahas Indiana, karena ini gua sedikit aja soal Indiana Fever yang ternyata jumlah rating penontonnya lebih banyak dibanding Lakers sama Golden State. Bener. 41 kan? Iya 41% di Amerika, gila ya. Tapi ini ada yang satu nih pembahasan lucu nih dari Giwang Kurniawan. Bang, LeBron kapan kelarnya bang? Maksudnya adalah kapan pensiun kali ya kalau gue nangkepnya ya. Jadi LeBron nih menurut lu kapan pensiunnya kok? Gue gini gue harus akui ya. Dia 5 tahun lagi masih sanggup. Oke, pertanyaannya mungkin harus revisi dikit ya. Sorry gue cut. LeBron akan pensiun sebelum ada penurunan drastis atau dia akan ada penurunan dulu, jadi misalnya 5 tahun nggak mungkin dia masih jadi pemain kedua top 10 di NBA lagi kan? Menurut lo gimana? Iya. Penurunan deh, kita ngomong penurunan dulu. Iya pasti penurunan. Itu yang paling susah ditebak buat gue. 5 tahun gue setuju bisa, tapi ada penurunan nggak dan seberapa drastis? Nah gilanya nih ya, gilanya nih lo boleh bilang gue tidak menjadikan LeBron pemain favorit, tapi gue tetap appreciate dia gitu loh. Gue tidak melihat tanda-tanda penurunan loh. Sama. Gila sih. Jadi at least 3 tahun lagi itu at least gue berani taruhan dia masih ada di liga. Top 5 gitu. Second best player di Lakers. Iya. Misalnya dia stay at di least Lakers. Lah. Jadi antara 3 sampai 5 tahun itu bisa gue pastikan turun atau tidak turun. Dia gak ada tanda-tanda penurunan, malah gila sih. Iya, dan waktu itu gue lupa waktu lawan siapa yang dia lagi pemanasan dia alley-oop gitu. Terus semua orang ngelihat gitu. Terus ada yang komen gini dong dari kamera orang, gila nih orang 40 tahun tapi masih segitu dicintainya sama warga. Padahal itu di kandang orang. Gue lupa main lawan siapa ya. Lakers pokoknya intinya gitu, dilihat dia lagi itu pakai Durex biasa kan dia pakai gitu kan, lagi alley-oop nombok gitu, semua orang teriak ngerekam kamera gitu, dan ada yang komen gila nih orang 40 tahun gitu. Salah perbandingan kita dari basket ini yang sering gue lihat jadi bermasalah. Kenapa Jordan kayak pas di Wizards udah ada penurunan drastis gitu? Dia makannya apa kok? Mr. Goat deh, makannya apa sehari-hari tiap game?
Steak. Iya. Steak kan di sebelah pre-game meal selalu steak. Iya. Bir. Enggak, dia enggak kan minum konyak sama sigar, matanya sampai merah selalu. Dia kan lihat LeBron cara jaga tubuh yang nonton starting five deh udah bisa lihat kan pre-game aja dia yang paling cepet datang bukan karena dia Kobe mentality, enggak dia butuh pemanasan lebih lama kayak mobil tua. Ya kan jadi dia udah masuk dulu, dia udah ada segala macam. Sport science sekarang tuh udah luar biasa banget. Yang kita harus bandingkan adalah olahraga lain. Cristiano Ronaldo. Menurut lo Ronaldo ada penurunan gak dalam berapa tahun ke depan lagi? Ada kan, udah kan, pasti ada kan. Seberapa drastis? Iya sedikit. Iya, LeBron juga ada sedikit. LeBron juga ada sedikit. Iya. Messi pun gue ambil goat gue dari bola Messi pun gue gak kelihatan penurunan. Kenapa? Karena sport science secara keseluruhan sudah jauh berkembang. Preventifnya udah lebih bagus. Preventif tuh cedera. Jangan nunggu cedera sampai pemulihan, tapi preventif. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat isometrics exercise gitu-gitu. Ini hal yang kita tidak tahu 23 tahun yang lalu. Sekarang udah tahu, ya udah diterapkan. Jadi kita harus liatin atlet-atlet secara keseluruhan. Peaknya udah nggak di kayak 25 ke 30 lagi. Udah 30 ke 40. Karena kita juara, kita udah tahu kejuaraan NBA rata-rata kalau bintang utamanya udah di atas umur 30 lah. Selainnya Boston Celtics yang masih sangat muda. Tapi itu anomali lah. Jokic gitu-gitu kan. Ya kita lihat lah butuh kayak 7-8 tahun dulu di liga. Yang kita lihat juga longevity mereka lebih jauh juga. Ya Vince Carter lah yang pertama kita lihat kok dia bisa. Nah itu Vince Carter masih dari era Kobe kan. Era sekarang LeBron udah beda lagi. Nggak semua orang bisa disiplin. Misalnya dan nggak semua orang, ada juga yang apes. Dwayne Wade misalnya kan satu kelas tuh sama LeBron, kenapa dia udah misalnya Carmelo 2003 ada yang lebih apes sama cedera, atau ada yang mungkin nggak sedisiplin itu juga. Istirahat penting loh. Lihat LeBron aja harus tengah hari harus tidur siang kayak anak kecil gitu. Iya, dan itu karena pemulihan itu terjadi pas lu tidur, jadi itu poin penting. Menambahkan Paul, lo boleh cek poin tidur. Pensiunan Kobe Bryant aja mengakui gue tidur 4 jam sehari itu salah. Ada di sebuah podcastnya dia. Gue ngakuin gue tuh kurang tidur itu gak bagus buat badan gue sebenarnya. Injured mulu kan. Dia ngakuin pemulihan pasca dia pensiun ada tuh. Ada dia ngakuin. Jadi poin tidur ini sekrusial itu. Even tidur siang tadi ya. Kita udah tahu piramida dulu kebalik. Piramida yang gue sebut. Gue ngomong ini karena gue emang belajar ini. Iya. Dulu tuh kita utamain selalu olahraga nomor 1, which is latihan, training. Kobe bangun jam 4 pagi nih kayak Mark Wahlberg latihan. Oke. Yang kedua apa? Nutrisi. Yang ketiga tidur. Itu piramida dulu kita. Itu seharusnya kebalik. Sebenarnya foundationnya itu istirahat dulu. 7-8 jam itu sehari, mau itu kalau 6 jam lo harus istirahat di tengah hari. Dan tidur kayak Ronaldo. Gua gak mau panjang lebar bahasnya, tapi Ronaldo gak pernah tidur 8 jam dalam satu malam. Tapi dalam satu hari dia tidur 3-4 kali siklus. Makanya di lapangan, samping lapangan ada sleep capsule. Bener. 90 menit dia tidur. Itu satu siklus. 60-90 menit satu siklus. Dia bisa tidur 3-4 kali satu hari. Itu sleep coachnya yang bahas, pernah ada di podcast dibocorin. Yang kedua, boleh nutrisi. Karena apa yang lo masukin ke tubuh yang membantu lo inilah perform dan lain-lain. Terakhir baru latihan. Lo gak latihan satu hari, itu sebenarnya gak jadi masalah. Coba lo gak tidur satu hari. Itu aja deh contohnya. Ini knowledge banget nih. Tapi bener emang. Kan belajar tadi Paul bilang. Ronaldo bener kan yang gue bilang. Si Ronaldo sehari tidur 4 kali. Berapa menit pun gitu? 2 jam, setengah jam. Soalnya satu siklus, ini tuh boleh Google deh. Satu siklus itu antara 60-90 menit. Kalau lo, gini deh contohnya, lo pernah gak sih bangun pagi, lo set alarm kan? Terus ada snooze kan? Jadi lo bangun jam 6, aduh masih ada waktu nih gue snooze dulu. Pas lo kena snooze-nya setelah 15 menit, lo ngerasa lebih capek dari pertama kali alarm lo bunyi. Kenapa? Karena ini faktanya tubuh lo udah masuk ke siklus baru. Jadi lu mutusin di tengah siklus, mending lu bangun pertama kali pas udah dibangunin. Daripada di snooze yang 2 kali ya. Daripada lu snooze, lu udah masuk ke siklus baru, lu paksain diri untuk bangun. Aduh gue capek banget ya hari ini. Bukan karena lu sengaja masuk ke siklus baru, terus lu patahin siklus itu. Oh gitu. Sedap. Itu gue dapet dari ex sleep coachnya Ronaldo, dan gue yakin ex karena pas dia jadi sleep coach Ronaldo gak boleh dibocorin. Ini rahasia dia banget. Tapi setelah udah gak jadi sleep coachnya dia bocorin di sebuah wawancara. Oh, jadi mungkin LeBron itu menerapkan masalah tidur ini dia lebih. Tidur siang kok di starting 5 kelihatan. Benar. Tidur sejam. Tapi si
Kobe itu di interview sama Paul, mantannya Jennifer Lopez, siapa? Yang Ellie Rogers. Ini Paul siapa? Si Yankees kan? Iya. Siapa ya namanya? Yankees. Apa? Ya lupa deh yang. Ya pokoknya itu kan emang sahabatan juga sama Kobe, makanya si Kobe bilang. Terus ditanya, emang ya udah kenapa lu nggak tidur? Pikiran gue selalu ke musuh gue katanya. Jadi gue kalau itu tuh kayak obses banget, gue nggak bisa tidur gue itu. Alasannya lucu juga. Kurang magnesium dia. Oh iya, tapi gimana caranya? Maksudnya bisa LeBron tidur 1 jam sebelum game atau apa? Emang nggak kepikiran kayak Kobe gitu ya? Maksudnya gimana cara masuk ke mode sleepnya gitu? Nah sekarang kan dengan sport science juga ada banyak hal-hal yang gue bilang magnesium itu gue belajar dari Mark Locke. Mark Locke ngajarin gue kayak lo karena dia juga obsesi sama tidur, dia ngasih gue aplikasi ini cara lo track tidurnya. Pemain atlet-atlet kan kayak gitu. Iya. Jadi memang ini ya, gue tapi nyari gue Paul siapa sih lupa gue. Mungkin Son Cam maksudnya tidur. tapi sekali lagi tidur. Aduh. Keterusan itu sih. Keterusan. Iya jadi melatonin belum ada zaman itu. Tapi benar, kita bahas di grup kita kan kemarin lucu-lucuan kan. Dulu ada tuh drug test. Iya tuh, kokain apa semua. Era magic sih. Orang zaman itu aja yang Rainbow Party. Iya, yang One Last Dance aja gitu kan diceritain Michael Jordan dan nyeritain kan. Gak usah ceritain, wawancara aja masih megang konyak. Gak bisa ya sebentar aja kita wawancara ditaruh dulu kayak gelasnya. Iya, Michael Jordan. Segini. Gila itu. Tapi emang ini sih kalau masalah tidur sih emang ternyata itu yang dibutuhkan tubuh kita ya, masalah tidur sedikit walaupun sejam 2 jam tapi asal maksimal tidurnya. Cuma gue tetap kepikiran karena gue pribadi aja tidur 1 jam aja sulit di antara kesibukan gitu. Iya. Nah itu sih yang sorry gue potong Mang, yang gue salut dari orang-orang besar seperti LeBron, si Cristiano dan lain-lain. Lu tuh udah punya segalanya. Tapi lu tetap mau push the limit, itu gila sih. Karena gue kadang-kadang ngebayangin duit gue udah triliunan, keluarga gue udah bahagia, gue udah punya piala banyak, tapi lu masih bisa kayak gitu, itu yang menyebabkan mereka bisa ada di sini. Kok itu karena sekarang yang sama kayak penasihat mereka lah, kayak mereka punya trainer personal dan lain-lain, kenapa ada sleep coach, sudah berdasarkan fakta sekarang. Ini studinya menunjukkan bahwa lo mau main 3 tahun lagi, lo bisa. LeBron sekarang 50 juta per tahun, lo ditawarin 3 tahun lagi main, mau dong lo termotivasi. Iya, jadi motivasi mereka ya mungkin sesimpel itu aja. Gue bisa nambah 150 juta lagi main lagi. Dan mereka juga passionate tentang main. Ronaldo juga passionate tentang main, ya itu alasannya. Iya. Oh ternyata Alex Rodriguez bukan Paul. Alex, Alex Rodriguez. Iya. Jadi itu ya pembahasan soal LeBron kapan. Kalau lu belum jawab pensiun kapan? Kalau ini kan bahkan 5 tahun masih top 5. Gua merasa dia 3 tahun masih bisa jadi top 5. Second best player, enggak top 5 lagi. Second best player di tim dia. Sama top 10 di liga. Tapi dia harus bisa mengadaptasi permainannya. Dan dia udah melakukan itu. Dia milih-milih kan kapan dia mau fast break, dia kapan mau chase down block, gak sering-sering. Dia fadeaway jumpernya juga udah jauh lebih bagus sekarang. 3-point shootingnya udah jelas jauh lebih bagus. Kayak Jordan, dia adaptasi permainannya. Kan dia emang sebenarnya kiblatnya juga Jordan banget. Dia gak bakal ngakuin itu. Nomornya 2-3. Maksudnya kenapa dia adaptasi gamenya, karena dia mau karirnya lebih panjang. Jordan juga bisa memperpanjang karirnya juga dengan berubah game, dia tahu dia nggak bisa ngedang-ngedang kayak di tahun akhir 80-an terus-terusan. Soalnya terakhir yang highlight chest blocknya pas Norman Powell tuh lagi lay up. Kalau Clifford dia masih orang komen 40 tahun ya bisa. Orang 40 tahun loh, masih top 5 pemain terbaik di liga 40 tahun gitu. Dan satu lagi selainnya dia skor cetak poin, dia passingnya masih itu nggak akan ada penurunan sih. Iya, yang udah ditiru Bronny James kan. Playmakingnya sih luar biasa. Iya, jadi itu ya soal tadi ini ya dan, pertanyaan. Sorry Mal, ada satu lagi yang kasat mata gampang lah. Ronaldo sama LeBron itu badannya in shape udah. In shape, jadi lu sesehat itu emang. Iya. Lu sesehat itu, ya Ronaldo kering, LeBron James beda. Kemarin coast to coast latihan dar. Mau sebelum comeback lawan Bulls, jadi gue ini sih 5 tahun lagi masih bisa. Keren. Dan jangan salah kalau dulu nggak ada drug test. Menurut lo sekarang ada drug test, tapi yang dites beda kan? Iya sih. Emang PED dites semuanya. Iya. Gue nggak maksud PED itu steroid ya. Ada banyak sekarang hal-hal yang bisa membantu orang lebih perpanjang. Nih satu, Paul pernah ngomong sama gue curiga kok.
di saat era mereka berjanggut. Pernah. Iya, itu Jadi apa untuk di sini? penutupin. Ininya putih-putih. Nggak tahu deh tuh, lupa gue. Jadi Dugaan ya. Kalau lo ini gue singkatnya aja ya. Human growth hormone itu adalah sesuatu yang bisa memaintain otot lo dan tulang-tulang lo biar tetap kuat. Ini sering dipakai oleh bodybuilder pun pakai. Ini sebenarnya paling cocok dipakai untuk cowok-cowok kayak gue nih 50 tahun ke atas. Gue tanya dokter Tirta tentang ini. Dia bilang kapan sih kalau gue mau HGH? Dia bilang umur lo sekarang nih. SDS maksudnya? HGH, Human Growth Hormone. Itu sering, tapi kalau dipakai di umur yang lebih muda, ini bisa bikin performance lo lebih baik, otot lo lebih gede lagi, lebih kuat, strength lo juga luar biasa, stamina. Ada side effect nggak? Nah, salah satu side effect adalah rahang lo lebih kotak. Nah, itu dia. Jadi kalau lihat cowok yang berumur, tapi badannya malah semakin jadi, The Rock, atau ya lokal juga ada mungkin. Tapi kalau mau basket, Dwayne Wade lo lihat. Kenapa Dwayne Wade di awal musim di awal karir nggak terlalu banyak jenggot, tapi di later career brewok. LeBron nggak pernah clean shaven. Itu karena kalau mereka clean shaven, ada fotonya, lo coba Google nanti gue kirim ya kalau lo bisa nunjukin. Dwayne Wade tuh kayak chipmunk, sekarang tahu nggak chipmunk apa sih? Tupai. Agak bulat-bulat sini. Di awal karirnya ada nggak? Itu kan bukan lemak, dia kan nggak gemuk. Itu apa? Karena rahangnya udah mulai bentuk lebih kotak. Dan itu jadi tanda, dan dengan brewok itu nggak terlalu kelihatan. Iya. Itu tanda pakai itu apa? cuma Berarti? salah satu tanda HGH sih, atau testosteron. Jadi dia maksudnya pakai apa gitu? Enggak, gue nggak nuduh dia make, tapi kalau rahang lu berubah sampai kayak gitu, ya kenapa? Selainnya lo oplas ya, ngapain juga lo oplas terus lo tutupin? Iya, maksudnya ngapain? Oh gitu ya, wow. Iya kan? Gila juga, fakta lagi nih. Dokter Tirta, ICU Paul, ICU. Karena testosteronnya naik kan, jadi lo Testosteron semakin naik. jadi bentuknya jadi semakin ini, termasuk tulang lo bisa berubah juga. Ya entah pakai apapun itu ya, kita nggak bisa Apapun. Jadi ngomong tapi steroid PED, ya. gue sih gue nggak anti ya, sorry itu saya, tapi gue suka nonton professional athlete dan professional sport. Kalau ini selainnya lo berlebihan sampai lo bisa mati cepet, kayak bodybuilder banyak yang mati di umur yang muda ya, karena mereka berlebihan pakai steroid, pakai ini, pakai itu. Tapi lo perlu sesuatu untuk memanjangin karir lo aja, atau biar lo staminanya bagus atau enggak ini, ya gue yakin bukan cuma mereka kok yang pakai. Iya. Fair. Iya, jangan LeBron pakai. Gue pengen lihat pemain, ya nggak tahu ya. Tapi ingat gak waktu dia main di Cleveland, ada satu tengah musim, bukan di akhir musim. Setelah dia kembali lagi ke Cleveland dari Miami, dia sempat ke Miami untuk 2 minggu jeda. Setelah All Star deh kalau nggak salah ya, ntar gue cari tahu infonya, ntar gue kirim dulu. Dia ke Miami, ke klinik yang dia dulu sering pergi, dan di buku tamunya ada nama yang dulu katanya ada tamu dengan nama ini, lo tau kan ada nama ini yang sering ada pas dia main di Miami. Jadi nama ini muncul lagi saat LeBron lagi ada ini. Dia nggak mungkin taruh LeBron James di buku tamunya. Dan dicuriga di tengah musim dia, karena itu hal-hal kayak gitu dipakainya nggak bisa selalu, ada siklusnya. Jadi siklus yang lo pakai itu biasanya tuh kayak misalnya di awal musim, tengah musim, dan sebelum playoff. Jadi tiap 3 bulan gitu, kurang lebih lah, gue nggak tahu ya. Anjir, substance film. Tapi kalau kesini udah ke dokter Tapi Tompi ini bukan, ini beda lagi. Sorry, tapi gue harus klarifikasi. Ini bukan steroid yang diinjek yang langsung ada ini impact. Ini tuh sesuatu yang menambahkan hal yang lo udah ada. Kayak testosteron. Testosteron kita semua udah ada. Tapi semakin lu berumur, testosteron itu semakin turun. Gimana caranya untuk mereka tidak penurunan ini tidak terlalu drastis, atau paling bisa tahan, ataupun dinaikin. Ya dengan cara bantuan, lain, dengan sport science lah, ini kita semua sportnya. Science, ya. Ini nggak, ini teknologi semua, ini biohacking. Iya. Tapi tadi kalau ngomongin soal in shape, berarti Luka Doncic sama Nikola Jokic nggak in shape. Natural sih itu, natural. Berarti kan berapa Eropa tahun Timur, karirnya. Iya benar. Tapi beda sih orang-orang Ada Timur. hookah, bir. Beda lagi itu suntikan. Beda lagi. Nah ini kita pembahasan yang terakhir ya, Phoenix Suns sama itu. Tapi kalau menurut lo berdua, kenapa Indiana Fever secara rating lebih tinggi nih Caitlin Clark nih sekarang daripada Golden State, daripada Los Angeles Lakers nih di Amerika? Kalau menurut lo kenapa kok Indiana Fever? Iya memang kita semua si pecinta olahraga basket ini merindukan apabila ada seseorang yang super talented, fenomena, dan gue melihat itu di Caitlin Clark kan. Gitu. Jadi di saat dia masuk dengan mimik mukanya yang straight, itu bisa cetak angka segala macam, dibuild juga dari NCAA trash talk sama Angel Reese yang cincinnya digituin. Jadi menurut gua dia figur yang sempurna untuk menaikkan rating WNBA. Ditambah dia di endorse, disupport sama LeBron apa. Jadi emang gue pun di era itu jadi suka. Jadi streaming. Oh, Caitlin Clark main? Iya, jadi nonton WNBA-nya juga gue. Iya. Jadi emang ya kita lagi merindukan figur yang jagoan baru lah. Apalagi WNBA
memang parah terus kan itu penontonnya kan. Iya. Cuma setengah stadion kan. Nah, dia salah satu ininya ya. Iya. Nah, kenapa itu Paul? Gue ada aplikasi WNBA, bukan hanya di sini, ada di pet gue juga. Oke. Iya, Caitlin Clark jelas. Oke. Kenapa Caitlin Clark? Karena dia itu Steph Curry yang ibaratnya udah masuk ke NBA, udah jadi Steph Curry. Karena dia di college pun udah di gila. level itu. Iya. Kalau Steph Curry develop dulu kan, sebagai rookie dia udah bagus, tapi butuh beberapa tahun, tapi dia cedera juga, tapi ya butuh waktu lah. Ini bayang nggak Steph Curry masuk sebagai Steph Curry kayak sekarang? Ya udah itu cukup alasannya. Yang kedua, ini balik lagi ke ada konflik itu kadang-kadang mengundang attention ya, dan melihat apa ya kontroversi yang dia membawa. Dalam arti gini, banyak orang WNBA yang gak suka sama dia. Iya. Karena gak masuk squad roster Olimpiade juga kan. Benar. Karena kayak lo siapa lo baru masuk aja lo udah di treat kayak gini. Gak fair, kita udah main di sini bertahun-tahun. Oke. Yang ketiga dia kulit putih. Ini bukan menunjukkan orang rasis ya. Iya. Tapi kayak wow, di olahraga yang didominasi oleh ras lain. Ini dia satu yang tiba-tiba masuk, image-nya bersih banget. Interview nggak pernah salah ngomong, nggak pernah jelek-jelekin orang. Iya. Ini orang bisa bukan menyelamatkan league-nya, tapi let's face it, WNBA ini perlu diselamatkan. NBA selama diciptakan ini selalu disubsidi sama NBA. Makanya ironis kalau pemain WNBA bilang kita harusnya pemainnya dinaikin gaji setara lah. Setara dalam arti revenue yang masuk ke WNBA, kita dapat presentasinya sama revenue yang masuk ke NBA. Pemain-pemainnya dapat. Ironisnya ini disubsidi. Jadi ada juga kalau emang mau dinaikin, lu utang ke WNBA, bukan mereka bayar lo. Iya, mereka harus bayar sekitar 80 ribuan per tahun. Gue ngerti. Poin mereka adalah salary mereka emang rendah sih. Gue akuin puluhan ribuan dolar doang. Makanya mereka sering main di Brittney Griner, main di Rusia, mereka sering main di Eropa, 3-on-3. Tapi dengan sosok seperti ini yang savior banget kayak Larry Bird sama Magic Johnson, sekarang kita ada Angel Reese versus Caitlin Clark, tapi sekarang justru lebih seru lagi karena Angel Reese ini memposisikan diri sebagai antagonis. Iya. Ya kan dengan banyak kata-kata yang dipilih. Banyak yang bilang berterima kasih lu sama Angel Reese itu yang bikin dia. Gue setuju. Iya. Dan sepertinya Angel Reese pun juga nggak apa-apa main peran itu gitu. Iya. Udah deh lama-lama dia terima aja dan dia terus kayak gitu. Jadi harapan gue sih someday WNBA bisa cukup sustainable dengan diri sendiri lah. Kalau kenaikan gaji akan datang sendiri, tapi Caitlin Clark, gue dengar jangan ini udah mulai dibahas, jangan sampai WNBA kehilangan Caitlin Clark. Ya, karena dia marketable banget, ini yang bisa menyelamatkan dia. Iya, jadi jangan sampai tiba-tiba dia main di Eropa karena kebanyakan konflik di sini atau gua nggak diapresiasi. Hate terhadap Caitlin Clark itu banyak banget. Jangan sampai dia nggak nyaman. Dia sekarang aja udah nggak nyaman, gue yakin. Tapi dia tetap bertahan. Dia kenapa nggak terima All Star Shootout sama Steph? Dia bilang gue nggak bisa, gue nggak mau nembak dari apa sih alasan dia? Ditawarin dia? Ditawarin yang All Star kemarin. Harusnya kan pertama Sabrina. Kedua harusnya Caitlin Clark lawan Steph. Wah pecah sih itu pasti. Kan kita udah sebut sebenarnya harusnya Caitlin Clark nih. Dia alasannya bilang gue nggak mau nembak ambil dari rak. Gue shooter yang biasa ngambil dari tembakan. Itu alasan men. Itu dari bullshit. passing. Dari passing. Iya. Itu sebenarnya dia pinter banget untuk memposisikan diri biar dia terutama tidak dimusuhin sama liga dia sendiri. Kayak ya kan. At the same time dia juga tidak merendahkan WNBA juga sampai kayak kita butuh NBA nih untuk bisa narik daya. Bahkan justru dia akan membawa lebih banyak attention ke NBA kan dengan lakukan itu. Iya. Jadi dia dengan mungkin dengan berat hati tidak terima penawaran itu, tapi at the same time dia juga menyatukan diri sama WNBA. Nggak diapresiasi sama orang-orang. Gue nggak lihat di mana-mana ada berita dia. Iya, gue juga baru tahu malah. Kalau gue sih bakal respect banget sih. Sabrina aja terima kan, tapi dia enggak. Iya makanya itu ya. Rating nggak bisa bohong ya. Maksudnya sebenci orang, tapi Indiana Fever mau nggak mau 41. Iya, 41%. Jago banget main passing dia juga bagus banget. Gila sih. Iya, Caitlin Clark ya. Jadi itu buat yang soal Caitlin Clark, karena baru viral tuh Indiana Fever kok ternyata penontonnya jauh lebih banyak kan, berarti kan mereka tim terburuk kan sebelum dia masuk, salah satu lah tim papan bawah banget. Tapi ratingnya tinggi banget. Sekarang udah bagus. Awal bagus, kalah beberapa game pertama lah. Ya, butuh penyesuaian. Betul ya kan, dibilang aku nggak bisa
kan lu bertahan di WNBA kan, beda sama college kan gitu. Akhirnya membuktikan. Nah kalau Phoenix Suns kenapa sekarang udah mulai 3 winning streak nih? Karena udah tune in nih Kevin Durant kan, beberapa media bilang Kevin Durant udah performanya lagi performa playoff nih. Kenapa nih udah mulai karena mau masuk playoff kah atau gimana nih kok? Iya menurut gue sih terakhir kan Kevin Durant tuh 40 poin. 42 poin. Iya. Jadi emang menurut gue memang tinggal sisa belasan game menuju playoff. Iya. Ya tim-tim besar ini harus berbenah diri dan itu sudah dilakukan dengan baik sih dengan tim Phoenix Suns. Sesimpel ya defense-nya jauh lebih bagus sih. Gue soalnya nonton yang 42 poin itu. Oke. Iya, jadi memang mereka mau mendapat ranking yang lebih bagus di Western Conference. Sekarang udah masuk play-in ya? Udah peringkat 10. Oh, peringkat 10 ya? Iya, per kita take ya. Jadi kayaknya mereka juga harus realize anjir udah adalah Bradley Beal yang masuk tuh chemistry-nya. Ya mereka putar otak dan works di beberapa pertandingan terakhir. Iya. Ditambah dengan leadership Kevin Durant cukup teruji di sini. Di sini ya. Dan gue cukup yakin sih mereka bisa tembus 7 atau 8. Masih yakin lu ya. Setidaknya Tapi kalau ya. Cavs kan lu yang paling ini kok, yang paling bilang Cavs nggak akan jauh kan, lu yang dari hot takes Nggak akan pertama juara tuh. lah. Nggak akan juara. Iya. Tapi ini udah 4 kali kalah beruntun termasuk kalah sama si Phoenix kan. Betul. Kalau menurut lu kenapa nih? Maksudnya si Cleveland ini emang udah waktunya dia turun, emang gimana gitu? Ya udah waktunya sih karena memang Oke. kan mereka salah satu tim yang sebenarnya cukup bagus kayak San Antonio Spurs dulu karena mereka tim. Iya. Jadi bukan ada satu superstar ya itu rata lah. Rata, ada Darius Garland, ada Donovan Mitchell itu Evan Mobley. Iya, Mobley juga ada. Nah, tapi mungkin lately kelemahannya menurut gue ya once lu bisa dibaca, kebaca Iya, tuh. kebaca ya. Menurut gue itu yang terjadi sekarang sampai 4 beruntun yang punya rekor terbaik di NBA sih itu bukan tanda yang bagus untuk menuju playoff ya. Iya, Jadi iya. kalau menurut gue alasannya adalah sudah mulai kebaca skemanya akhirnya. Iya, karena gue nambahin juga dari lu, kalau bedanya sama OKC itu masih ada sosok kayak Shai Gilgeous-Alexander gitu, masih ada SGA yang bisa mimpin ini tim. Kalau Cavs tadi emang lebih rata ya, maksudnya Donovan Mitchell pun nggak bisa leading juga, ujung-ujungnya kebentok juga, ada beberapa pertandingan yang berapa poin doang gitu kan. Akhirnya harus step up Evan Mobley. Tapi ketika semuanya udah kebaca, ya nggak ada yang bisa superstarnya siapa sih di tim ini gitu kan. Benar. Iya. Oke. Kalau lu Paul, masalah Cleveland sama Phoenix ini. Gue Cleveland nanti aja. Gue mau bahas karena di depan gue baru buka jadwal untuk ingetin lagi ya. Oke. Phoenix ini sebelum win terakhir ya emang lawan Cleveland. Sebelumnya Chicago, sebelumnya Toronto. 2 tim papan bawah sebenarnya yang fight untuk play-in ataupun mungkin untuk draft. Sebelum itu kalah sama Lakers, tapi sebelumnya lagi menang lawan Kings. I'll get back to that. Dan sebelumnya lagi kalah sama Memphis, menang lawan Dallas. Melihat nggak trennya? Terus sebelumnya lagi kalah sama Denver. Mereka menang lawan tim yang ya kurang baik. Kurang bagus ya. Kenapa mereka sekarang sekitar berapa game sih, sisa 15-14 gitu lah, tergantung lah. Di bagian musim ini, di akhir-akhir musim ini, tim yang lemah rata-rata bakal lebih gampang dikalahkan karena mereka mau kejar draft pick yang lebih baik juga. Jadi ibaratnya tanking, it's a real thing lah. Maksudnya tim yang nggak perlu untuk menang gampang. Mereka bukan sengaja point shaving atau curang ya. Mereka tidak mainin aja starternya di kuarter keempat. Untuk ya kita nggak usah menang deh. Tapi yang penting awalnya udah dapat menit bermain. Chance mereka lebih gede untuk draft pick yang lebih tinggi. Intinya di lottery. Jadi kalau untuk 20 game terakhir lah, kurang lebih 15-20 game terakhir, tim kalau Phoenix bisa menang lawan tim papan bawah, bagi gue sebenarnya nggak terlalu ada artinya. Karena mungkin di awal musim mereka akan fight lebih keras. Lawan tim yang gede, tadi gue sebut lah Denver, Lakers kalah kan semuanya. Jadi ada yang pernah sebut bahwa di Phoenix kan problemnya sebenarnya mereka cuma punya 3 pemain yang sebenarnya versi yang sama, cuman ada Kevin Durant, terus ada KW satunya Kevin Durant di Devin Booker, terus ada KW 2-nya di Bradley Beal. Selain itu mereka tidak ada apa. Gue belum lihat ada banyak perubahan dan karena mereka menang beberapa kali di akhir musim ini, mendekati akhir musim itu tidak bagi sebuah tanda. Kalau ngomongin tentang peringkat mereka cuma di posisi 10 karena faktor Dallas aja sih. Dallas sekarang di peringkat 11. Kalau Sacramento di peringkat 9, gue percaya mereka bisa kalahin Kings. Kenapa? Tadi gue bilang mau bahas Kings, karena Kings itu nggak tahu ya, Kings gue gak percaya mereka bisa punya tim yang bagus, tapi di games yang harusnya mereka menang mereka kalah atau mereka kena comeback gitu. Ada lah gitu-gitunya gitu yang mereka pas sudah mulai kelihatan bagus. Jadi Kings kalau di play-in saat ini playoff mulai besok nih,
Phoenix bisa ngalahin Kings sih dalam satu game, gue percaya banget. Iya, Tapi next setelah itu dia ada Minnesota, Clippers, terus habis itu baru Lakers, Memphis, Golden Denver, State, ya, dan lain-lain. Jadi kalau Iya. emang seedingnya seperti ini, Iya. gue lebih suka sih, walaupun gue masih ada matchup Lakers Golden State itu masih bisa berubah. Kenapa? Karena Steph Curry baru injured juga kan. Kita nggak tahu mereka bisa pertahankan nggak. Tanpa Steph mereka winning recordnya nggak akan bertahan seperti kalau ada lengkap dia sama Jimmy Butler. Iya. Sementara Memphis nggak ada Ja Morant, dia injured hamstring. Ada yang nanya juga salah satu di komen di kita, kenapa sih Ja nggak main? Ja main pun juga, Ja itu nggak pernah main lebih dari 70 game di semua musim yang dia pernah ada di Memphis Grizzlies. Gak pernah ada yang bahas gini lagi sebelumnya, kayak bahaya lagi pemain kayak Ja Morant. Gue pernah bahas ini di podcast lain. Ngelihat Derrick Rose mengingatkan gue kayak Ja Morant sih, kayak memang. high flyer tapi sering banget dangerous, kayak wow ngeri banget ya kalau ini orang knock on wood ya, amit-amit cedera gitu. Iya. Dan buktinya dia emang sering cederanya untungnya nggak terlalu berat atau ACL, tapi kita harus hati-hati lah sama pemain kayak gitu. Iya. Itu membahas buat lain waktu lah Memphis, tapi Memphis gue nggak percaya akan bisa bertahan. Tapi Iya. dengan tanpa Ja pun cukup bagus. Nah Cleveland, kita sekarang ngomong Cleveland, Iya. yang tim yang baru aja dikalahkan oleh Phoenix Suns nih. Phoenix, ya. Ya sama kayak Rico, gue nggak percaya mereka adalah sebuah tim juara. Leadernya siapa? Gue nanya lo. Nah itu Nggak nggak ada, ada. ya. Tadi kan Orang kan mau bilang Donovan Mitchell. Iya. tapi lebih clutch Darius Garland. Iya benar. Evan Mobley tapi yang disebut pemain terbaik saat ini musim ini. Iya di Jadi Cleveland. leader lu siapa? Gue belum ada jawaban gitu. Gue ada jawaban untuk 3 kategori itu, tapi Iya. tidak ada kayak leadernya siapa. Iya. Oke, Boston lo bisa argue leadernya siapa Boston. Ya, Tatum masih. tapi banyak orang yang bilang kalau Jalen Brown. leader lo kenapa gak dapat Finals MVP? Oke. Ya Steph juga lama gak dapat Finals MVP sampai terakhir, tapi dia jelas leadernya. Ataupun Draymond Green leadernya yang Iya. gak cetak stok. Ada lah argumen ada antara ini atau ini. Iya. Kalau di Cleveland gue gak lihat ada argumen itu. Kalau di Boston ada argumen, ya ada yang bilang Jalen Brown, ada yang bilang Jason Tatum. Iya. Lo betul leader sih kalau lo mau menang di final. Jadi soal leader ya, gitu Leadership, ya. betul. Jadi buat yang nonton tadi silakan aja komen di bawah kira-kira Cleveland ini bakal jauh atau enggak kayak pertanyaan-pertanyaan tadi kita udah sempet bacain juga kan, berarti kita nanti next episode kita bacain. Cuma kan minggu depan kita libur karena lebaran kan. Jadi kita pada mau Berapa mudik. lama kita libur? Iya satu minggu itu Seminggu? doang satu. Oke. Jadi satu episode Satu doang. tambahan udah boleh ada. nggak? Satu tambahan sebelum libur. Gue juga ada juga nanti ada Boleh. tambahan dikit doang. Oke. Gue tadi nyambung Jamoran, ada Iya. satu pemain yang what if juga gue coba lo healthy dan terbukti seminggu terakhir Zion. Zion Williamson. Baru gue bilang. Gila itu sih Anthony Edwards cungkem kemarin walaupun Iya. kalah. Iya. Iya Zion ya. Segede Zion itu itu bisa gila. 360 windmill Gila in itu loh. game. Gila itu. Coast to gila. coast kemarin Zion sih gue sama kayak Jamoran cuma ringkih itu dia fragile. Iya benar itu soal Zion. Nah ini karena Zion lu kebetulan sesuai dengan apa yang mau gue bicarakan sedikit di ending ya. Ini kan kita bulan Maret kan, karena ada Iya. March Madness sedikit aja. Lu tapi mantau nggak? Atau gue cuma nanya sih. Tidak menurut terlalu lu, tapi mantau. siapa yang juara doang menurut lu untuk March Madness musim ini? Karena kan ini lagi bulan Maret nih kita pertek kan. Lu siapa kok? Iya, Gambaran aja. Iya per hari ini masih Duke sih. Ya, Masih Duke sama. University ya. Cooper Flag itu. Berarti Cooper Flag yang masih juara ya. Yang unstoppable. Ini selainnya, Oke. nah ini menarik. Iya. Kalau Duke tidak juara, Iya. ada kemungkinan Cooper Flag gak masuk draft tahun depan. Oh. Dia mau coba 2 tahun. Lo lihat nggak klipnya? Iya, iya. Yang fans bilang run it back dan dia bales gini. Iya. Yang Itu dia bilang artinya run it back, artinya kita akan main lagi untuk musim depan. Oh, berarti belum tentu masuk. menarik nih. Jadi yang tim yang tanking nih Washington, Utah, Toronto pun ada kemungkinan lo battling for nothing. Soalnya selain Iya. Cooper Flag ini nggak draft class yang nggak terlalu menarik juga. Iya, Cooper Flag juga masih mau main Washington. Iya karena dia pernah bikin janji sama ibunya akan kayak juara ingat Zion Williamson, pemain lolosan Duke terakhir mereka nggak ada yang pernah juara sih di Duke. Kecuali Tatum Dia ya. pengen bawa juara. Tatum juga nggak juara, bener Duke. Iya, nggak ada yang juara. Coba Nggak siapa yang ada terakhir? yang juara. Iya, malah tim yang juara tuh kayak yang Jalen Brunson gitu-gitu sama Josh Hart sama gitu-gitu ya. Terakhir aja siapa yang juara ya terakhir ya? Gue lupa lagi, Kentucky ya. Siapa ya? Gue lupa, tapi intinya adalah si Duke University itu memang udah jarang juara. Bener. Yang setelah masuk NBA Selalu malah papan pemainnya atas. iya, Iya. tapi nggak pernah juara. Karena one
one and done rule itu kebanyakan pengen langsung ke NBA kan. Iya. Dan katanya karena draft cap, sorry kita waktu udah mau habis, tapi draft capnya salary cap akan terus naik terus. Lebih menguntungkan untuk dia stay 1 tahun lagi. Jadi nanti untuk dia dapat rookie dan rookie extensionnya bakal jauh lebih tinggi buat max kontrak dia. Itu alasan salah satunya. Itu salah satu alasan juga. Iya. Jadi buat Mas Mertes kemana ada yang request juga bang, siapa prediksi aja siapa yang menang. Tadi kita bilang kalau lu masih Duke ya. Gue megang Duke sih karena emang timnya bagus dan ada Cooper Flag. Iya, jadi Duke sejauh ini masih Duke University. Oke, so thank you udah nonton episode kali ini. Oh, kita mengucapkan minal aidin wal faizin teman-teman. Maaf lahir dan batin. Iya, terutama Rico pembenci LeBron. Gini dong tangannya, gini nih. Oh iya, Abdul Rauf. Iya, jadi kita libur minggu depan 1 minggu karena gua sama Rico mudik ke Kalimantan Timur. Samarinda. Bareng kita. Kalau Paul kayak di Jakarta aja Paul. I hold it down in J-Town. Oh iya. Gitu. Nah, ke Toronto mudik. Ada satu lagi buat dari gue. Oh iya. Sebuah pantun. Oh siap. Paul. Bukan pantun. Jangan. Pantun versi Inggris. Oh iya. Rico Lubis, Kue Bugis, header Bang J yang ketepis, Lakers in 5. Wih.